Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Pasien, PM 2117051070 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan basis data sebagai tugas pengganti karena tidak hadir dalam pertemuan pertama. Jadi ada definisi basis data. Basis data itu atau database merupakan kumpulan data yang terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer. Nah, istilah dalam basis data itu ada beberapa seperti entitas, field, record, SQL, query, primary atau foreign key, sama relasi. Di sini ada contoh gambarnya di mana yang dimasukin angka 1 itu berarti entitas, yaitu tabel siswa. Lalu kedua ada field atau atribut, yaitu yang bagian ini, yang kolom-kolomnya yaitu NIS, nama dan kelas. Yang terakhir ada record yang berisikan nilai dari setiap atributnya. Lalu yang ketiga ada data modeler. Di sini contohnya itu ada entitas mahasiswa dan entitas KTP, di mana di entitas mahasiswa itu terdapat atribut NPM, nama dan jurusan, sedangkan di entitas KTP terdapat atribut NIK, nama dan alamat. Lalu contoh untuk penggunaan data modelernya itu seperti ini. Jadi langkah pertama itu kita klik tombol new entity, lalu kita klik di bagian ini. Nah, lalu di bagian sini terdapat perintah untuk memasukkan nama entitas. Di sini kita berikan nama entitasnya itu mahasiswa, lalu kita apply. Lalu yang kedua, kita isi atribut dari entitas mahasiswa tersebut dengan cara mengklik yang atribut, lalu tekan tombol plus di sini. Lalu kita tuliskan nama atributnya. Yang pertama itu ada NPM, lalu kita pindahkan data type-nya jadi logical, lalu source type-nya kita rubah menjadi integer karena dia menginputkan angka. Lalu karena di sini NPM sebagai primary key, itu berarti kita beri centang di primary UID dan mandatory. Karena ini primary UID, jadi mandatory akan otomatis tetap dicentang juga. Kalau sudah, tinggal kita beri apply. Lalu langkah berikutnya kita tambahkan lagi atributnya. Yang kedua itu ada nama. Sama seperti yang tadi, itu data type kita rubah jadi logical. Namun untuk nama ini karena dia isinya string, jadi kita tuliskan dia varchar. Lalu untuk size-nya kita set jadi 255. Lalu kita buat dia itu wajib diisi atau mandatory. Lalu kita apply lagi, dan yang terakhir ada nama atribut yaitu jurusan, dimana data type-nya juga logical, lalu source type-nya itu varchar, lalu size-nya kita buat 255, lalu mandatory-nya kita centang juga. Nah, jika sudah selesai, lalu kita tekan OK. Nah, sini akan terbuat entitas dari mahasiswa. Kemudian kita tambahkan lagi entitas selanjutnya, yaitu ada entitas KTP. Di sini kita rubah namanya jadi KTP. Lalu untuk atributnya kita tambahkan juga. Di sini ada NIK dengan jadi data type logical. Lalu source type-nya ubah menjadi integer. Lalu kita tambahkan primary UID-nya. Lalu kita apply. Lalu berikutnya ada nama. Itu dibuat lagi logical, ini juga varchar, size-nya 255, lalu kita tambahkan mandatory. Terakhir ada alamat, itu kita beri data type logical, source type-nya juga varchar, size-nya 255, lalu dia juga wajib diisi. Nah, di sini sudah terdapat dua entitas, yaitu ada entitas mahasiswa dan juga entitas KTP. Nah, untuk menghubungkan dari mahasiswa dan KTP ini, kita dapat menggunakan IRD dengan cara kita klik di bagian ini yang relasinya, lalu tinggal kita pilih entitas mana yang ingin direlasikan. Misalnya di sini jadi mahasiswa ke KTP.
Lalu kemudian karena di sini satu mahasiswa itu wajib memiliki satu KTP, jadi source optionalnya kita matikan dua-duanya. Jadi lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, dengan seperti ini kita sudah berhasil membuat data modelernya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.